bayi untuk tengkurap atau bertumbuh pada perutnya, sambil melakukan berbagai aktivitas atau terapi latihan yang diberikan pada bayi saat tengkurap atau bertumbuh pada perutnya. Kenapa sih kita harus melakukan tummy time? Sebuah studi yang dimuatkan oleh Developmental Medical Child Neurology mengungkapkan bahwa bayi yang tidak banyak menghabiskan waktu untuk tengkurap umumnya akan mengalami keterlambatan dalam perkembangan motoriknya. Dibandingkan bayi yang sering diajak tummy time, lebih dini diketahui mengalami perkembangan motorik yang lebih pesat sehingga bisa lebih cepat belajar berguling, merangkak, duduk, berdiri sendiri, dan berjalan lebih awal. WHO merekomendasikan minimal tummy time dilaksanakan dalam 30 menit per hari. Bermanfaat untuk meningkatkan perkembangan motorik serta mengurangi plagionopatia. Pelaksanaan tummy time sebanyaknya dilakukan 2-3 hari selama 2-5 menit. Apa aja sih manfaat tummy time? Yang pertama, melatih kemampuan motorik bayi. Yang kedua, kemampuan sensorik bayi. Yang ketiga, menguatkan otot mata lebih kuat. Yang keempat, mengurangi resiko kepala peyang. Yang kelima, meningkatkan bonding mamah dan bayi. Yang keenam, meningkatkan koordinasi tangan dan mata bayi. Hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, waktu yang ideal melakukan tummy time adalah setelah bayi bangun dari tidur siang atau setelah mengganti popok. Hindari melakukan tummy time setelah makan atau menyusu, karena berisiko mengakibatkan si bayi akan muntah. Yang kedua, lakukan tummy time di tempat yang datar, seperti lantai yang diberi alas empuk, kasur, atau di atas pangkuan genbes. Yang ketiga, letakkan bayi secara perlahan dengan posisi mengkurap. Yang keempat, sembari tengkurap, kita ajak si bayi berinteraksi seperti bercanda, bernyanyi, atau bahkan berbicara. Dan yang terakhir, letakkan beberapa mainan di sekitarnya untuk menarik perhatian si bayi. Selamat pagi Bu, pagi suster. Perkenalkan, nama saya Amanda Sofia dari kampus saya, khususnya Apiani yang akan bertugas di ruangan ini dari pukul 2 siang sampai dengan pukul 9 malam. Sebelumnya boleh tolong sebutkan nama bayi Ibu dan nama Ibu? Nama saya Melinda dan nama bayi saya Akana. Oke, baik, dengan Ibu Melinda dan nama anaknya adik bayi dari Akana. Di sini saya dan partner saya yang akan bertugas untuk melakukan edukasi mengenai tummy time. Jadi yang dimananya tuh berfungsi untuk mengetahui nih Bu, apa sih pentingnya tummy time itu dilakukan. Kontrak waktu yang kami butuhkan itu kurang lebih 20 menit. Apakah ada yang ingin Ibu tanyakan sebelumnya? Tidak ada. Tidak ada. Baik Ibu, dede-dedenya sudah menyusu belum? Belum. Baik Ibu, kenapa saya menanyakan hal tersebut? Karena kan kita melakukan tummy time. Itu kalau misalnya dedenya dalam posisinya itu kenyang, itu bisa mengakibatkan dedenya itu mengeluarkan muntah karena perutnya itu menekan di saat kita melakukan tummy time nanti. Oh, seperti itu ya Sus. Terima kasih atas informasinya ya Sus. Iya. Baik, kalau begitu izinkan kami untuk mempersiapkan alatnya terlebih dahulu ya Ibu. Iya, Sus. Baik Ibu, kita mulai edukasinya ya Bu. Iya Sus. Ibu, apakah sebelumnya Ibu sudah mengetahui mengenai apa itu tummy time atau mungkin Ibu pernah mendengar? Belum pernah Suster. Belum pernah. Ibu bisa dilihat ya, istilahnya Bu, banyak kan manfaat dari melakukan tummy time. Nanti Ibu bisa baca-baca di rumah ya Bu untuk melakukan tummy time. Jadi banyak di rumah ya Bu. Oh, baik Suster. Lalu apakah ada dampak-dampak tertentu pada saat kita tidak melakukan tummy time Sus? Tentu Bu, ada dampaknya. Bayi yang melakukan tummy time itu lebih cepat mengangkat kepalanya. Lalu mengangkat kepala itu bisa berdurasi lama dibandingkan bayi yang telat melakukan tummy time. Oh, seperti itu ya Sus. Lalu apakah akan ada cedera pada otot leher si bayi Sus? Iya betul Ibu, bayi yang terlambat latihan tengkurap itu berisiko terkena torticollis atau di mana pengencangan salah satu otot pada leher bayi Bu yang bisa berdampak kemiringan pada lehernya, jadi ke samping gitu. Oh, baik Sus. Lalu apakah ada ketentuan-ketentuan tertentu untuk melakukan tummy time Sus? Ada Ibu, usahakan tummy time jangan dilakukan setelah adik bayi menyusui ya, karena itu dimana berpotensi untuk muntah adik bayinya, dan jangan dilakukan ketika adik bayi menjelang tidur, karena dimananya itu adik bayi udah mulai mengantuk dan melek. Oh, baik Sus. Terima kasih ya Sus atas informasinya. Baik Ibu, sekarang kita mulai melakukan tindakan tummy time-nya ya Bu. Nanti Ibu bisa dibantu buka dari bayinya ya Bu. Baik Ibu, kita mulai sekarang ya. Nanti saya izin untuk mempersiapkan alatnya terlebih dahulu ya Bu. Alangkah baiknya sebelum kita melakukan tindakan, kita mencuci tangan dengan memakai terlebih dahulu. Dulu tangan sampai semut.
turun. Selesai. Ibu bisa dibuka kain atau bergaul dari bayinya ya Bu. Baik sus. Jangan lupa kakinya disilang ya Bu. Nanti tangannya diangkat ke atas dan jangan lupa megang kepala leher dada bayinya ya Bu. Lalu kita tungkerpin. Jangan lupa leher kepala dada bayinya ini menghadap ke bawah ya Bu. Itu harus menghadap ke samping agar tidak terjadinya gangguan pernapasan dada bayinya. Ada yang akan mau lihat sini. Nanti Ibu bisa menggunakan permainan yang di rumah ya Bu untuk membantu untuk sensori dari bayinya di rumah ya Bu. Jangan lupa Ibu bisa permainan yang di salah satu teman saya lakukan ya Bu. Baik Sus, lalu apakah kita bisa lakukan tummy time di rumah? Bisa banget Ibu bisa melakukan tummy time di rumah yang sudah saya ajarkan tadi Ibu bisa mencontohkan yang saya gerakan tadi. Baik Sus. Ayo Bu, Ibu bisa menggerakkan dari bayinya yang sudah saya ajarkan tadi ya Bu, agar Ibu tidak terjadinya kesalahan di saat Ibu melakukan tummy time di rumah. Ibu bisa mencontohkan ya Bu. Baik Sus. Pertama-tama kita angkat tangannya terlebih dahulu ya Sus. Lalu kakinya disilangkan. Terus kita jangan lupa untuk memegang lehernya agar tidak terjadi kesalahan pada bayi. Kita kasih mainan agar si adik bayinya bisa fokus untuk melakukan panikan ya Sus. Iya, benar banget Ibu. Ibu bisa melakukan penutupan di rumah ya Bu yang sudah tadi Ibu contohkan ya Bu ya. Baik Ibu, kita sudah selesai alhamdulillah melakukan penutupannya. Oh baik Suster, terima kasih atas informasinya ya Sus. Saya jadi mendapatkan banyak informasi untuk melakukan panikan sendiri di rumah Sus. Baik Ibu, di sini ada selembar pad agar Ibu tidak lupa yang tadi saya lakukan penutupan tadi. Ibu bisa baca di dalam pad ini. Ini kegiatannya sudah ada semua di dalam pad ya Ibu bisa coba dan baca-baca di nanti ya Bu. Baik Ibu, setelah dilakukan tindakan ini, nanti dilanjut dengan partner saya yang akan mengantar Ibu ke poli anak untuk melakukan imunisasi bulanan. Baik Suster, terima kasih. Nanti Ibu jangan lupa baca ini ya Bu ya, nanti saya kasih selembar ya untuk Ibu bisa melakukan di rumah ya Bu. Baik Sus. Biar Ibu saya antar ya Bu. Disimpulkan bahwa bayi yang rutin diberikan tummy time exercise memiliki kemampuan motorik yang lebih baik, cepat bisa mengangkat kepala dengan durasi yang lebih lama jika dibandingkan dengan bayi yang tidak rutin diberikan tummy time exercise. Lalu memposisikan bayi dengan posisi tengkurap untuk mengurangi risiko keterlambatannya perkembangan motorik, plagiocefalis, dan torticollis. Adapun dua pencapaian dalam perkembangan motorik bayi, yaitu keterampilan kecil seperti kemampuan bayi untuk mengangkat kepala, menggerakkan lengan dan kaki pada saat tengkurap, lalu kemampuan mencapai dan menjangkau sesuatu pada saat tengkurap, serta kemampuan lengan pada saat menopang, dan keterampilan besar seperti berguling, duduk tanpa penyangga, serta berjalan. Peningkatan kekuatan otot dan punggung bayi dapat ditingkatkan dengan memberikan stimulasi tummy time sejak dini. Dengan pemberian stimulasi multisensor sedini mungkin, dapat meningkatkan kapasitas otak bayi untuk belajar dengan menjadikan hal tersebut sebagai pengalaman sensori.